DKPP memproses, MK memproses. Ahli bernama Didi Suprianto, SIP, MIP, Dr. Haryono, SHMCM, Profesor Herman Raja Guguk, SHL, LLM, PhD, Ramlan Surbakti, MA, PhD. Pihak terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan pemohon tidak mampu secara jelas dan rinci menguraikan di TPS mana telah terjadi mobilisasi pemilih yang menggunakan DPKTP sehingga merugikan perolehan suara pemohon. Selain itu, ketentuan mengenai DPKTP dilakukan oleh termohon selaku penyelenggara pemilu adalah untuk memberikan hak pilih kepada warga negara yang belum terdaftar dalam DPT sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran. Untuk membuktikan bantahannya, pihak terkait mengajukan saksi Didik Prastiono Sukadar sampai dengan Ferry Mursidan Badlan serta ahli bernama Bambang Eko Cahyo Widodo, MA, dan Profesor Dr. Saldi Isra, SHMPA. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menilai seluruh TPS yang dipersoalkan pemohon tidak terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara, melainkan terkait dengan masalah sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini. Terhadap keempat masalah tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa memang benar bahwa terdapat perbedaan antara penerima hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, walaupun tidak seluruh data yang diajukan oleh pemohon adalah benar. Akan tetapi karena pemohon tidak mengajukan formulir C1 sebagai data pembanding, apakah kesalahan pencatatan dalam formulir C1 tersebut sudah atau belum diperbaiki atau dikoreksi pada rekapitulasi di tingkat atasnya, sehingga Mahkamah tidak dapat memastikannya. Dari data C1 tersebut ternyata para saksi pemohon maupun pihak terkait tidak ada yang mengajukan keberatan, sehingga Mahkamah berkeyakinan bahwa kesalahan pencatatan tersebut bukanlah kesalahan yang disengaja, yang dimaksud untuk menguntungkan salah satu pihak atau merugikan pihak lain. Saksi pemohon yang bernama Riono Eskel dan Yanuar Arifibowo yang memberikan kesaksian dalam sidang Mahkamah juga memastikan bahwa yang dipersoalkan bukan mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon, walaupun diakui ada hubungannya. Berdasarkan Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan atau pihak terkait yang terstruktur, sistematis dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon sehingga dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun mengenai masalah pengguna hak pilih dalam DPT B atau pemilih dari TPS lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan dan DPKTP dianggap telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf 3.23, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi. Mengenai 2152 TPS, pemohon memperoleh 0 suara. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat 2152 TPS dengan jumlah DPT keseluruhan 665.905 suara yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana pemohon tidak mendapat suara sama sekali. Menurut pemohon, hal tersebut terjadi karena kecurangan oleh pihak tertentu, sehingga saksi pemohon di TPS tidak berani atau takut memilih pemohon. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti atau surat tulisan yang diberi tanda P5.12.1 sampai dengan bukti P5.92.63 serta saksi Dadi Waluyo, Yanuar Arifibowo, dan Aminadab Kodiai. Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan. Termohon ini dikoreksi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil pemohon tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta sama sekali. Jenis pelanggaran yang didalilkan merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, karena pemohon dalam menentukan kriteria pelanggaran tersebut didasarkan pada kejanggalan data. Pemohon tidak menguraikan secara konkret kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan tidak menguraikan pengaruhnya terhadap perolehan suara pemohon dan atau kerugian pemohon akibat kesalahan atau pelanggaran tersebut. Selain itu, pemohon juga tidak menjelaskan pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga berpengaruh pada perolehan suara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, termohon mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda T Jayawijaya 1.1 sampai dengan T Papua Kabupaten Yalimo 5.49
serta saksi yang bernama Jeremias Nomberi, Misnah M. Atas, dan Beatrix Wanyani. Pihak terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil pemohon adalah dalil yang mengada-ada. Untuk membuktikan bantahannya, pihak terkait mengajukan saksi bernama Didik Parastiono, Yuten Gurik, Naftalia Keia. Atas permasalahan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Terhadap dalil pemohon agung, Mahkamah menilai bahwa pihak tertentu yang membuat saksi pemohon takut atau tidak berani merupakan dalil yang tidak jelas, karena pihak tertentu dimaksud siapa, melakukan apa, dan dengan cara bagaimana, sehingga saksi pemohon tidak berani atau takut. Kejelasan mengenai kedua hal itu penting terkait dengan proses pembuktian. Selain harus membuktikan kecurangan, harus pula membuktikan siapa dan bagaimana kecurangan tersebut terjadi, sehingga dalam pembuktian harus mencakup kedua hal tersebut. Pemohon mengajukan saksi Irfan Syah mengenai perolehan suara di Nias Selatan, yang walaupun dibantah oleh saksi termohon yang bernama Sumangeli Mendrova, memang terbukti bahwa perolehan suara 100%, saya ulangi, bahwa perolehan 100% tersebut adalah sama dengan jumlah DPT yang menurut saksi pemohon tidak mungkin karena ada nama ibunya yang sudah meninggal. Selain itu, perolehan suara yang demikian menurut Mahkamah memang tidak lazim terjadi kecuali di wilayah Provinsi Papua yang menggunakan sistem noken atau ikat berdasarkan sistem kesepakatan warga yang secara budaya diterima, secara hukum dan secara hukum diakui. Dalam praktek pemilihan umum calon anggota lembaga perwakilan maupun pemilihan kepala daerah, Mahkamah memang pernah menemukan dalil terkait dengan fakta adanya perolehan 100% untuk satu peserta pemilihan umum dan perolehan 0 suara bagi peserta yang lain di TPS-TPS tertentu, khususnya di Kabupaten Nias Selatan, Madura, Kalimantan, Bali, Maluku, dan Maluku Utara. Hal itu pada umumnya terjadi di daerah tertentu yang memiliki ikatan sosial kemasyarakatan adat yang kuat, yang praktek pemilihannya dilakukan secara kesepakatan, meskipun tidak menggunakan sistem noken atau sistem ikat. Terhadap hal tersebut, Mahkamah tidak memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang, karena faktanya para saksi peserta pemilihan umum tidak mengajukan keberatan, serta jumlah perolehan suara di TPS-TPS tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara seandainya pun dilakukan pemungutan suara ulang. Akan halnya terhadap 2.152 TPS yang didalilkan oleh pemohon, selain dalilnya tidak lengkap, ternyata tidak terdapat pula bukti mengenai mengapa dan bagaimana terjadi perolehan suara pemohon 0%. Sedangkan perolehan suara, saya ulangi, sedangkan perolehan pihak terkait 100%. Perolehan suara 0 ternyata bukan saja dialami oleh pemohon, tetapi juga dialami oleh pihak terkait di 17 TPS di Kabupaten Sampang, Madura, sebagaimana keterangan saksi pihak terkait Ferry Mursi dan Badan. Selain itu, tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa terjadi kecurangan di TPS-TPS tersebut, ataukah memang kenyataannya memang demikian adanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kalaupun ada penyimpangan yang terjadi dan diperintahkan dilakukan pemungutan suara ulang, dipastikan hasilnya tidak akan mengubah peringkat perolehan suara. Dengan demikian, dalil pemohon tersebut harus dianggap tidak terbukti menurut hukum. Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan pada pokoknya mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Bawaslu, antara lain di Provinsi DKI dan Kabupaten Nias Selatan, bahwa terkait adanya rekomendasi Bawaslu atau Panwaslu, pemohon mendalilkan dalam permohonannya dan ditegaskan kembali dalam kesimpulannya bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau Panitia Pengawas Pemilu atas hal-hal sebagai berikut. 1. Pelaksanaan pengecekan kembali dokumen data di DPKTP yang masih berada dalam kotak suara di 5.812 TPS di Provinsi DKI Jakarta. 2. Pelaksanaan 27 rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu untuk 27 kecamatan agar diselenggarakan pemungutan suara ulang pada sejumlah TPS di sejumlah kecamatan dan desa Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. 3. Penelitian dan pencermatan status DPKTP di 6 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur,
terhadap keberatan mengenai pelaksanaan pengecekan kembali dokumen data pemilih DPKTB yang masih berada dalam kotak suara di 5.800 TPS, Badan Pengawas Pemilu memberikan keterangan sebagai berikut. A. Terhadap laporan pemohon yang diterima Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi bahwa di 5.812 TPS perlu dilakukan cross-check dokumen data pemilih DPKTB yang datanya tersebut masih berada di dalam kotak suara. B. Terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tersebut, KPU Provinsi DKI Jakarta mengirimkan jawaban yang pada pokoknya telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pemungutan suara ulang pada tanggal 19 Juli tahun 2014 akan dilaksanakan pemungutan suara ulang di 13 TPS yang dimaksud mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13 WIB dan penghitungan suara dilakukan pukul 13 WIB sampai dengan selesai. Menindaklanjuti surat KPU Provinsi DKI Jakarta tersebut, selanjutnya Panwaslu Kabupaten Kota mengirim surat kepada KPU Kabupaten Kota wilayah masing-masing untuk melaksanakan rekomendasi pengecekan data pemilih DPKTB sebagai berikut. 1. Panwaslu Jakarta Pusat berkirim surat kepada KPU Jakarta Pusat sebagaimana surat nomor 67 Panwaslu JP 7 Romawi 2014 tanggal 18 Juli 2014 perihal rekomendasi cross-check pada kotak suara di TPS yang terdapat pemilih ber-KTP daerah. KPU Jakarta Pusat telah merespon rekomendasi terkait cross-check terhadap dokumen pemilih DPKTB. Vide keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum dan seterusnya dianggap dibacakan. 2. Panwaslu Jakarta Utara berkirim surat kepada KPU Jakarta Pusat sebagaimana surat nomor 1898 Panwaslu dan seterusnya tanggal 18 Juli 2014 perihal rekomendasi cross-check pada kotak suara di TPS yang terdapat pemilih ber-KTP daerah. Terhadap surat tersebut hingga saat ini KPU Jakarta Utara belum memberikan jawaban dan pelaksanaan cross-check data belum dilaksanakan. Terhadap surat tersebut KPU Jakarta Utara menjawab dengan surat nomor 46 KPU dan seterusnya tanggal 19 Juli 2014 yang pada pokoknya terhadap pelaksanaan cross-check data pemilih yang berada dalam kotak suara akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPU melalui KPU Provinsi DKI Jakarta. 3. Panwaslu Jakarta Timur telah berkirim surat kepada KPU Jakarta Timur dengan surat nomor 280 Panwaslu JT dan seterusnya tanggal 18 Juli 2014 hal permohonan cross-check dokumen DPKTB yang pada pokoknya meminta cross-check data DPKTB tersebut. Terhadap surat tersebut KPU Jakarta Timur menjawab dengan surat nomor 67 KPU dan seterusnya tanggal 19 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan KPU Kota Jakarta Timur masih akan berkonsultasi dengan KPU melalui KPU Provinsi DKI Jakarta. 4. Bawaslu Jakarta Barat dan KPU Jakarta Barat sejak tanggal 18 Juli 2014 berkoordinasi dengan dan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan pengecekan data pemilih di DPKTB dengan membuka surat kotak suara yang dilaksanakan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Grogol, Petamburan, Kecamatan Cengkareng, dan Kecamatan Palmerah. Terdapat sekitar 400 TPS yang telah dilakukan cross-check data pemilih DPKTB dan membuka kotak suara. 5. Panwaslu Jakarta Selatan melakukan koordinasi dengan KPU Jakarta Selatan terkait dengan tindak lanjut penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi terhadap beberapa TPS, namun ada beberapa data yang tidak disampaikan oleh KPPS terkait data pemilih DPKTB. Kemudian Panwaslu Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2014 berkirim surat kepada KPU Jakarta Selatan dengan nomor 166 Panwaslu dan seterusnya perihal pengecekan dokumen pemilih yang terdaftar dalam DPKTB menggunakan KTP tidak sesuai domisili yang pada pokoknya meminta kesediaan KPU Kota Jakarta Selatan dan jajarannya untuk memberikan fasilitas akses dalam pelaksanaan pengecekan dokumen pada 1.820 TPS yang diduga ada pelanggaran pemilu.
Dalam hal ini KPU Jakarta Selatan melakukan rekomendasi tersebut dengan memberikan akses kepada Panwaslu Jakarta Selatan untuk membuka beberapa kotak suara untuk melakukan cross-check dokumen DPKTB. 6. Dalam laporan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Seribu, tidak ada pelanggaran yang dilaporkan oleh tim kampanye nomor 1 di wilayahnya. D. Bahwa pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait pengecekan data pemilih DPKTB baru ditindaklanjuti oleh 4 KPU Kabupaten Kota setelah penetapan rapat pleno rapat. Sambil menunggu pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Di Breaking News. 1. KPU Jakarta Utara mengirimkan surat tembusan nomor 47 KPU dan seterusnya tanggal 20 Juli 2014 perihal tindak lanjut surat rekomendasi Panwaslu Jakarta Utara yang pada pokoknya menyampaikan instruksi kepada PPK dan PPS untuk berkoordinasi dengan dan kooperatif kepada Panwascam dan PPL untuk melaksanakan pembukaan kotak suara. Surat tembusan tersebut diterima Panwaslu Kota Jakarta Utara tanggal 23 Juli 2014 dan surat nomor 248 KPU dan seterusnya tanggal 23 Juli 2014 perihal tindak lanjut surat rekomendasi Panwaslu Jakarta Utara yang pada pokoknya menyampaikan bahwa KPU Jakarta Utara memerintahkan kepada PPK dan PPS untuk melaksanakan pembukaan kotak suara yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2014 jam 20 WIB. 2. KPU Jakarta Pusat mengirim surat nomor 550 KPU Kota dan seterusnya tertanggal 21 Juli 2014 yang diterima Panwaslu Kota Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2014 jam 13.55 WIB. Jawaban via fax yang pada pokoknya KPU Jakarta Pusat memfasilitasi cross-check dokumen pemilih DPKTB dengan membuka kotak suara, namun pelaksanaan cross-check data pemilih DPKTB dengan membuka kotak suara yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2014 tersebut hanya pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Menteng, Kecamatan Gambir, dan Kecamatan Cempaka Putih. 3. Terhadap surat tersebut, KPU Jakarta Selatan berkirim surat nomor 461 dan seterusnya tanggal 21 Juli 2014 kepada Panwaslu Kota Jakarta Selatan yang pada pokoknya bahwa KPU Jakarta Selatan memberikan akses cross-check dokumen pemilih DPKTB yang masih tersimpan dalam kotak suara. 4. KPU Jakarta Timur mengirimkan surat nomor 69 KPU dan seterusnya tanggal 23 Juli 2014 perihal permohonan informasi cross-check dokumen yang pada pokoknya bahwa KPU Jakarta Timur telah menginstruksikan pada PPK dan PPS untuk bersifat kooperatif, berkoordinasi, dan memberikan akses kepada pengawas untuk melakukan pengecekan data pemilih di DPKTB yang berada dalam kotak suara sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 tidak ada pelaksanaan pengecekan data pemilih di DPKTB serta pembukaan kotak suara. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2014 KPU Provinsi DKI Jakarta mengirim surat nomor 450 Pihak kepolisian kabarnya juga ada beberapa kendala pengecekan dokumen yang pada pokoknya agar kegiatan pembukaan kotak dihentikan sementara sambil menunggu petunjuk lebih lanjut serta tidak melakukan pembukaan kotak suara dengan alasan apapun sampai ada tindak lanjut dengan masalah PHPU di MK. Adapun terkait rekomendasi Panwaslu di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi hasil pengawas pemilu telah mengeluarkan berbagai rekomendasi dan tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan. Dalam keterangan tertulisnya, Bawaslu mencantumkan 27 rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan. Video keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilu, halaman 23-29. Menimbang bahwa terhadap keberatan mengenai penelitian dan pencermatan status DPKTB di 6 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilu dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur agar KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian dan pencermatan status DPKTB di 6 kabupaten kota, hasilnya sampai saat ini belum disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dan hasil laporan 6 Panwaslu kabupaten kota belum semuanya ditindaklanjuti oleh 6 KPU kabupaten kota dimaksud.
Terhadap dan sebagaimana tersebut di atas, termohon memberikan jawaban sebagai berikut. A. Rekomendasi Bawaslu dan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota telah dilaksanakan, termasuk beberapa rekomendasi yang mengemuka dalam rekapitulasi tingkat nasional, yaitu rekomendasi pengawas pemilu Kabupaten Nia Selatan, Bawaslu Provinsi DKI, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Panwaslu Kabupaten Dogiai. Beberapa kendala dialami oleh KPU Provinsi dan Kabupaten Kota dalam melaksanakan rekomendasi pengawas pemilu sebagaimana terungkap dalam persidangan dan bisa difahami oleh pihak Bawaslu dan Panwaslu. B. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerbitkan rekomendasi pada tanggal 16 Juli 2014 dan kemudian dikoreksi melalui rekomendasi tanggal 17 Juli 2014 yang substansinya sangat berbeda, sementara termohon diperhadapkan dengan batas waktu pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu, termohon memberikan pedoman pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pencermatan pemilih kategori DPKTB dengan melakukan klarifikasi kepada PPK, PPS, dan KPPS untuk memastikan apakah terdapat keberatan saksi dalam tahapan penghitungan atau rekapitulasi dan apakah terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Termohon menyatakan bahwa langkah ini dilakukan juga dengan memperhatikan kajian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan belum tuntas melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti. C. Bahwa kondisi yang sama dialami oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Nia Selatan. Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerbitkan rekomendasi menjelang berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi. Sementara itu, kendala KPU Kabupaten Nia Selatan dalam melakukan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nia Selatan berkaitan dengan minimnya dokumen Panwaslu Kabupaten Nia Selatan yang hanya menerbitkan selembar surat tanpa hasil kajian. D. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pelaksanaan rekomendasi Bawaslu dan Panwaslu ditentukan juga oleh keakuratan data dan informasi rekomendasi serta waktu yang secara patut memungkinkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menindaklanjuti sehingga rekomendasi Bawaslu dan Panwaslu dapat memberikan pemanfaatan. Kalau masih ada kumpulan massa? Realisasi pemilu. Hal ya, gambarnya di luar ini. Pemohon tersebut di atas, pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut. A. Terkait dalil pemohon mengenai TPS bermasalah di Provinsi DKI Jakarta. Pada faktanya, pemohon hanya melaporkan 18 TPS dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah merekomendasikan dilakukannya pemungutan suara ulang di hanya 13 TPS. Rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh termohon. B. Termohon telah melakukan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nia Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS dengan menyurati Panwaslu Kabupaten Nia Selatan agar memberikan kajian atau data-data konkret dan lengkap sehingga dapat dijadikan data pembanding bagi termohon dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. C. Bahwa DPKTB tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan pemilih yang ada dalam DPKTB tidak dapat dibuktikan menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu. Menimbang bahwa sebelum mencermati secara seksama dan dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan struktur kelembagaan, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu. Struktur kelembagaan Bawaslu terdiri atas Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan pengawas lapangan, serta pengawas pemilu luar negeri. Tugas Bawaslu diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang 15 2011 menyatakan bahwa Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. Berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 4 Undang-Undang 15 2011, Bawaslu memiliki wewenang antara lain menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan serta merekomendasikan kepada yang berwenang berdasarkan ketentuan pasal 74 Undang-Undang 15 2011, Bawaslu memiliki kewajiban antara lain menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang memiliki tugas dan wewenang yang salah satunya adalah menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atau Panwaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Terhadap permasalahan rekomendasi Bawaslu tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Mengenai Provinsi DKI Jakarta. Menimbang berdasarkan uraian di atas dan fakta persidangan, menurut Mahkamah memang ditemukan ketidakjelasan rekomendasi Bawaslu tentang cross-check dimaksud, sehingga menimbulkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi beragam sebagai diuraikan di atas. Demikian juga mengenai cakupan rekomendasi cross-check terhadap 5.812 TPS di Provinsi DKI Jakarta, yang ternyata dalam pelaksanaannya hanya melakukan cross-check terhadap 854 TPS dan Anak menyentuh hingga 10.000 13 TPS yang semula direkomendasikan di 18 TPS. Seharusnya PL yang melindungi ayat 3 Undang-Undang 42 tahun 2008, termohon berkewajiban seketika dan serta-merta melaksanakan rekomendasi Bawaslu, namun dalam kenyataannya ketika pelaksanaan rekomendasi tersebut belum selesai seluruhnya, termohon mengeluarkan perintah penghentian atau moratorium pembukaan kotak. Terhadap penghentian pembukaan kotak tersebut, Bawaslu tidak juga mempersoalkan ataupun meminta kembali agar cross-check harus dilanjutkan. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa termohon memang tidak secara keseluruhan melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan Bawaslu tidak cermat dalam memberikan rekomendasi dan tidak sungguh-sungguh dalam mengawasi pelaksanaannya. Sehingga oleh karena Bawaslu tidak mempersoalkan pelaksanaan rekomendasinya secara keseluruhan oleh termohon, menurut Mahkamah Bawaslu harus dianggap telah menerima pelaksanaan rekomendasi oleh termohon. Demikian juga halnya mengenai rekomendasi untuk pemungutan suara ulang yang hanya dilaksanakan di 13 TPS, padahal yang direkomendasikan adalah 18 TPS. Sehubungan dengan substansi perintah cross-check sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi Bawaslu tersebut di atas, karena berkaitan dengan DPKTB, hal itu telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf 3.23. 2. Mengenai Kabupaten Nias Selatan, menimbang terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Nias Selatan tidak serta-merta melaksanakan rekomendasi tersebut, sehingga waktunya menjadi terdesak karena sudah masuk dalam rekapitulasi tingkat provinsi. Atas masalah tersebut, rapat rekapitulasi di tingkat provinsi disepakati untuk diselesaikan di tingkat rekapitulasi nasional. Pada rekapitulasi di tingkat nasional, masalah tersebut disepakati oleh termohon dan Bawaslu untuk dicermati oleh KPU Sumatera Utara bersama KPU